Halo sahabat tani semua, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri mampir ke channel Sahabat Tani. Jangan lupa subscribe agar memperoleh update video terbaru seputar jahe merah. Minggu depan, kami akan upload video baru tentang cara budidaya jahe merah di era pandemi dan selalu jaga jarak. Jangan lewatkan aktifkan notifikasi loncengnya. Mari kita simak penjelasannya. Lewat akun Twitternya @laila_saragi mengatakan, jahe-jahe yang dipanen orang tuanya tak laku di pasaran karena harus bersaing dengan jahe impor. Akibatnya, harga jahe pun anjlok menjadi Rp3.500 kilogram. Ia pun memohon kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan impor jahe, dan memprioritaskan produksi petani. Dan juga minta tolong impor jahe dihentikan dahulu Pak. Kita prioritaskan produk dalam negeri. Kasihan petani, Pak. Harga pertanian anjlok, tapi harga pupuk-pupuk tinggi sekali, cuitnya. Sudah rugi, karena tenaga membongkar lagi. Jadi modal pinjaman untuk biaya bertani itu kemarin pinjam dari KUR. Niatnya bisa menutup pinjaman, dengan hasil panen jahe. Tapi ini jahe nggak laku, pinjaman KUR menunggak. Ia mengatakan, modal untuk menanam jahe pun besar, bisa mencapai 50 juta. Namun, jika panen tak laku maka petani terpaksa berutang. Kita bisa bayangkan petani tertunggak 50 juta bagaimana. Kalau bukan dari hasil tani yang diharapkan, terang Laila. Kini, sebagian besar jahe yang ditanam orang tuanya terpaksa dibiarkan saja di sawah tanpa dipanen karena tak laku dijual. Jahenya dibiarkan saja di lahan. Jadi lahannya nggak bisa digunakan untuk menanam tanaman lain. Dan biaya untuk mengerjakan ladang lain pun nggak ada, pungkasnya. Bagaimana sebenarnya data jahe dalam negeri? Klik halaman berikutnya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan, produksi jahe dalam negeri pun sebenarnya masih surplus. Pada tahun 2019, produksi jahe dalam negeri mencapai 174.380 ton dan angka kebutuhan ialah 142.110 ton. Sehingga ada surplus 3.391 ton. Kemudian, pada tahun 2020 produksi jahe dalam negeri mencapai 183.518 dengan kebutuhan 144.450 ton. Sehingga ada surplus 9.585 ton. Bahkan, karena surplus Indonesia pun mengekspor jahe pada tahun 2019 dan 2020, dengan volume yakni 4.445 ton dan 2.188 ton. Dan memang ada ekspor yang tercatat tahun 2019 ada sekitar 4.000 ton. Dan 2020 ada 2.188 ton, sehingga secara neraca kebutuhan jahe nasional sebetulnya dari dalam negeri sudah cukup. Seorang eksportir jahe yakni Direktur Utama PT Mahan Indo Global Jai Prakash Soni mengatakan, dirinya sudah mengekspor jahe ke Bangladesh selama 12 tahun. Namun, baru tahun 2021 ini dirinya mengimpor jahe karena tingginya permintaan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Kita impor kontainer jahe di Surabaya. Kita biasanya ekspor, tidak pernah impor. Tapi bulan Januari tahun 2021 ini ada permintaan dari lokal cukup banyak. Jahe kurang di Indonesia. Saya sudah 12 tahun ekspor jahe dari Indonesia ke Bangladesh. Tapi 2 tahun ini tidak bisa ekspor karena barang di sini kurang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, impor jahe mengalami lonjakan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2019, impor jahe tercatat menembus 21.782 ton. Lalu, impor jahe pada tahun 2020 mencapai 19.252 ton. Padahal, pada tahun 2017 impor jahe hanyalah sebesar 53 ton, dan pada tahun 2018 sebesar 3.886 ton.